gara-gara gue pengen makan telur sama nenek, gue harus mangkas ongkos gue untuk naik angkot untuk beli telur waktu itu. Usaha yang gue punya ini tuh hanya jembatan untuk ikhtiar banyak orang, Bang. Nah udah gitu selang 3 bulan setelah pameran tersebut, gue kena somasi, Bang. Ini ada berapa yang nanya tadi? 4. Ada 4. Kita kasih semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast seputar sahabat. Dan hari ini gue merasa sangat keren karena lagi pakai outfit dari Montenesia. Dan hari ini gue udah kehadiran orang yang punya Montenesia, Mas Risman. Kang Risman, maaf, bukan Mas, Kang Risman. Salam kenal gitu. Jadi Kang Risman ini adalah entrepreneur muda yang dia adalah owner dari Outdoor Supply and Montenesia. Outdoor Supply sama Montenesia itu beda ya. Dan itu produk udah ekspor ke mancanegara ya. Iya, betul. Gaul betul sih. Orang kaya kamu ya. Amin. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gaul nih. Iya. Langsung so asik tadi openingnya. Keren ya? Alhamdulillah asik. Buatan lokal ini. Buatan lokal. Ini orang yang bikin. Gaul. Cocok nih buat di Bandung nih, dingin-dingin. Iya. Tapi tidak gerah ya. Iya. Tadi ke sini dari Cimahi. Kebetulan kantor kita di Cimahi. apa sih tokonya tadi kan ada Outdoor Supply, Ya. ada Montenesia. Apa bedanya tuh? Nah, Outdoor Supply ini yang menaungi semua toko yang kita punya. Jadi Yang kita punya. Betul. Semua banyak berarti. Semua. Ya, nggak terlalu banyak. Kita ada 4 cabang. Oh, siap. Yang pertama di segmen Montenesia Outdoor, terus Montenesia Shoes, dia sepatu gunung. Terus di cabang ketiga ada Outdoor Streetwear gitu. Outdoor Streetwear. Ya. Dan yang keempat ini multi produk dari semua brand yang kita punya gitu. Brand lokal dan internasional. Tadi ada apa? Ada Montenesia Outdoor. Ya. Terus Shoes, Montenesia Shoes dan satu Streetwear. lagi Streetwear. Sama yang semua ada. Iya, Berarti yang 3 store lagi ini ya, bener-bener yang sepatunya doang, ya, gitu-gitu ya. Betul, kita ada 4 cabang di situ. Ini awal mulai dari mana sih? Awal mulanya pada 2015, aku kan hobi nih naik gunung. Dulu ikut pencinta alam di SMK gitu. Sispala, bukan Mapala. 2015 SMK waktu itu. Kelas 2 aku mulai bisnis ini. Oke. Udah gitu, waktu itu kan kondisinya peralatan gunung harganya cukup mahal, Bang. Ya. Jadi waktu itu ada satu produk yang aku pengen, produknya hammock. Waktu itu harganya cukup mahal. Waktu itu aku pengen, terus tanya ke senior aku, "Bang, itu beli di mana?" Terus dia jawab, beli di Bali dengan harga 500.000. Waktu kelas 2 STM kan duit segitu gede banget, Bang. Mana ada duit segitu ya? Iya, mana ada duit gitu. Cuman dari situ kan jadi kepikiran gitu. Wah, kayaknya produk ini mah bisa bikin sendiri gitu. Ayunan doang gitu, kita modal kain juga bisa gitu. Nah, pada saat itu gue coba bikin tuh 3 produk lah. Nah, 3 produk. 3 hammock semua. Hammock semua. Oh, dengan 3 varian gitu. 3 varian size gitu. Nah, terus gue coba pakai naik gunung bareng, teman-teman pada nanya, "Bang, itu beli dari mana?" Terus gue jawab, "Gue bikin." "Oh, minat dong, pre-order." Nah, dari situlah gue mulai bisnis. Dari ayunan doang. Cuan di situ ya. Akhirnya dari situ mulai ya udah tuh setiap teman yang mau ladenin. Iya, betul. Standar nih kayaknya nih, mulainya dari teman ke teman, terus abis itu mulai mulut ke mulut, temennya temen beli gitu ya. Benar. Nah, waktu itu marketplace lagi marak tuh, Bang, kayak Bukalapak, terus Tokopedia, Shopee belum ada waktu itu. Terus ada satu sebelum OLX itu Toko Bagus, Bang. Toko Bagus, betul. Nah, karena basic gua digital, gua bisa foto, gua bisa ngedit. Gua coba maksimalin platform tersebut gitu. Sampai pada akhirnya produk gua bisa terpasarkan di market nasional Indonesia. Belum ada merek waktu itu. Udah ada merek, Bang, waktu itu. Mereknya adalah Komok Hemok dulu. Memang fokusnya di hammock aja. Di hammock aja, satu produk hammock gua fokus selama 3 tahun pada saat itu. Itu masih ada sekarang? Nah, atau udah di-convert jadi Monte ini? Seiring perjalanan bisnis, Bang, waktu 2018 gue sempat ikut pameran Indofest waktu itu. Nah, waktu itu nggak sengaja ketemu sama pesaing gue, yang mana pesaing gue itu adalah brand hammock dari Bali.
waktu itu gue pengen tuh si produk tersebut tapi nggak kebeli pada saat itu yang dulu itu tuh. Iya, yang dulu gue pengen harga dulu GoPay itu sekarang jadi pesaing pada 2018. Siap. Dari gue pengen sekarang jadi pesaing tuh bang dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, waktu ikut Indofest, pameran terbesar ya outdoor terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, gue punya nama tuh bang di situ, nama gue udah mulai naik gitu. Waktu itu kondisi tempatnya di Jakarta. Nah udah gitu selang 3 bulan setelah pameran tersebut gue kena somasi bang. Jadi waktu itu karena kan gue masih belajar bisnis, terus mungkin ada bahasa ATM gitu, amati, tiru, mainkan waktu itu kan. Prinsip gue kayak gitu. Nah mungkin keteledoran gue juga gitu, logo yang gue bikin ini terlalu mirip dengan brand pesaing gue waktu itu. Oh gitu. Ya, dan waktu itu posisinya gue belum punya hak cipta, legalitas, dan lain-lain lah gitu. Yang penting nyali aja dulu, gerak aja gitu, dulu. Yang penting gerak lah kita gitu. Nah pada saat itu ya kondisi gue waktu itu masih kerja di Jakarta. Setelah lulus kan, jadi sekolah, kerja, itu gue berbarengan dengan jalannya bisnis waktu itu. Nah, waktu itu kerja apa? Gue dulu videographer di wedding. Sebenarnya malah jadi makin mendukung ya usaha-usaha ini ya, karena jadi megang kamera, jadi bisa ngepromoin, bikin promo material gitu ya. Betul. Dan waktu itu kan mungkin masih jarang yang melek tuh buka di marketplace, maksimalin sosial media buat berdagang. Nah waktu itu kebetulan basic gue digital, gue coba maksimalin. Hammock tuh ya? Hammock dulu tuh produksi. Terus itu tadi yang kena somasi itu? Nah waktu itu kena somasi peringatan terhadap kesamaan, kemiripan sih sebetulnya. Kalau sama enggak, gue nggak bikin produk palsu, tapi karena kemiripan logo yang bikin jadi masalah waktu itu. Udah selesai itu ya? Alhamdulillah sudah selesai. Jadi waktu itu sampai, karena kan itu perusahaan tuh ada di Indonesia, tepatnya di Bali, terus yang punyanya tuh orang Jerman bang. Sampai waktu itu bule Jerman itu datang ke kantor gua waktu dulu kerja di Jakarta. Dia udah merasa ini jadi masalah nih orang nih, gitu ya? Iya. Awalnya mungkin ya udahlah kecil. Iya betul. Mengancam nih orang ini. Iya betul. Ya sampai kayak gitu waktu itu. Ngapain dia datang? Nah waktu itu dia nyampein bahwa ini ada surat somasi, ini adalah sebuah peringatan, lu mau lanjut ke hukum atau enggak gitu. Nah cuman waktu itu kan, tapi alhamdulillah di situ ada hikmah bang, bulenya baik, terus dia bilang, terus sebetulnya gampang man, dengan bahasa Inggris gue lupa waktu itu. Ada satu kata yang mungkin bikin kita memaafkan. Ya, lu cuman lu perlu ganti logo lu, terus minta maaf ke pabrik kita yang ada di Bali waktu itu. Nah, mungkin posisi gue waktu itu masih kerja bang di Jakarta. Nah, kondisinya kan nggak mungkin tuh bisa langsung ke Bali. Nah, dia kasih alternatif, ya udah kirim lewat email aja. Terus lu segera mungkin merubah logo lu, kata dia tuh. Nah, udah gitu produk yang ada di toko, kebetulan reseller gue udah cukup banyak waktu itu. Produk yang ada di toko dan udah tersebar di berbagai toko harus ditarik semua. Nah, waktu itu gue mikir bang, ini proses rebrand ini cukup berat menurut gue gitu. Modal udah keluar, gue tarik lagi amsyong dong, jual tuh barang. Nah, gue mikir waktu itu, wah kayaknya mending bikin brand daripada harus rebrand sebuah brand gitu. Sampai pada akhirnya proses itu tuh mungkin yang bikin bisnis gue bangkrut pada saat itu. Gimana? Bangkrut bisnis gue. Iya. Gara-gara harus narik semuanya. Iya. Duit udah keluar. Masuk enggak? Enggak bisa dijual lagi. Iya. Gitu. Sampai pada akhirnya 6 bulan itu gue nggak punya bisnis bang. Tapi ini kan jadi gudang penuh kan nih? Iya, gudang penuh. Cuman barang nggak bisa kejual. Ibarat kata harus dimusnahkan waktu itu. Oh iya? Iya. Nggak bisa kayak kasarnya ini logo nih ganti gitu. Itu cukup susah bang. Jadi kalau logo diganti dia bakal merusak produknya, bahannya bakal rusak. Oh gitu. Iya. Nah otomatis gue take down tuh dari semua reseller gue yang ada di Jakarta terutama, terus di Jawa gue tarikin semua barang. Nah, udah gitu bisnis gue mungkin vakum lah gue bilang 6 bulan, sampai pada akhirnya gue mikir ini gue kehilangan arah kayaknya. Waktu itu mikir bang mau kerja atau yang nerusin karir atau mau bisnis. Tapi ini udah jadi si videographer itu kan? Iya, gue sambil kerja kan pada saat itu. Nah, bisnis sudah bangkrut nih, tinggal kerjaan doang nih yang gue fokusin waktu itu 6 bulan. Gambling gue bang. Di umur gue 21 tahun gue dikasih pilihan bang.
menerusin 21 karir. tahun. Iya, 21 tahun menerusin karir sebagai videographer. Gua dulu cukup banyak belajar lah di salah satu vendor wedding di Jakarta. Nggak perlu gua sebutin, cuman gua kalau nonton ya gua terima kasih banyak udah ngajarin banyak hal lah gitu. Waktu itu bos gua Chinese. Gue belajar banyak bisnis dari dia gitu, tentang nilai-nilai etika di bisnis dan lain-lain. Sampai pada akhirnya gue ngajuin resign bang waktu itu. Karena akhirnya mutusin kayaknya fokus di bisnis deh gitu ya. Iya. Nah mungkin ini ada hal yang aneh mungkin menurut teman-teman yang gue pernah ceritain gitu. Gue resign ketika bisnis gue bangkrut bang. Iya. Tapi malah sebenarnya tadi itu juga jadi pertanyaan, bisnis jalan. Iya. Terus udah punya banyak reseller, iya. Ngapain masih mutusin untuk kerja sama orang? Betul. Ya kan? Karena pasti kalau dibanding gaji, ya kan? Iya, betul. Pasti gedean dari bisnis tuh gitu pada saat itu. Betul. Cuman waktu itu kan gue lulusan STM bang. Nah jadi doktrin-doktrin dulu itu, lu lulus harus langsung kerja, gitu. Ya gue pengen juga ngerasain gimana sih kerja di orang sambil jalanin bisnis. Gitu. Karena seringkali tuh egonya malah kan katanya kerja mah buat nyari duit kan? Iya. Duit gue udah banyak, ngapain gue kerja sama orang kan gitu. Banyak yang egonya ke situ kan? Betul. Malah ada yang nggak lanjutin sekolah karena ya udah gue udah punya duit. Iya, betul. Orang yang lulus kuliah aja belum tentu bisa kerja kayak gitu-gitu kan? Betul. Tapi ini lu cukup masih mauan gitu kerja sama orang gitu. Betul. Ya mungkin karena gue ya usia segitu lagi ambis-ambisnya bang lah. Gue dalamin 2 bidang dalam satu waktu. Dan kebetulan juga di sana asik gitu ya, tempat kerjanya gitu. Enak gitu ya, orang-orangnya enak. Gitu. Akhirnya singkat cerita usaha bangkrut tapi malah ninggalin kerjaan biar fokus ke usaha yang bangkrut itu. Iya betul. Gue resign ketika usaha bangkrut. Nah seiring perjalanan waktu, gue dapat satu nilai sih sebetulnya. Untuk memulai usaha itu sebetulnya bukan modal, bukan keberanian. Nah gue aja resign ketika bangkrut gitu, bukan modal kan. Nah kita perlu ada keberanian bang, ya ambil resiko. Dan satu mungkin yang gue ambil hikmahnya, intinya bisnis harus fokus. Iya lagi. Itu bang. Bisnisku ngering jalan. Lo nggak fokus berarti? Asli kayak ini bisa kali ini mas ambil bisa. Enggak, taunya enggak. Bisa, enggak. Fokus. Tapi kan males tos-tosan kan? Iya. Tos-tosan kayak, ya kalau karam gimana? Iya, itu kan, resiko yang perlu kita ambil. Kan tadi barang banyak, tapi nggak bisa dilanjutin. Nggak bisa dilanjutin. Gimana lo mau fokus? Masa bikin lagi? Modal kan nggak ada? Iya, nggak ada. Nah, kebetulan waktu itu gua ada sedikit mungkin tabungan masa kerja mungkin ya bang. Gua waktu itu ya adalah sekitarnya cukup buat beli material lagi. Nah, gua maksimalin dari uang gaji yang gue punya, gue sisihin waktu itu. Seadanya aja tuh ya? Seadanya aja. Itu barang-barang yang tadi di gudang, emang udah bener nggak bisa dipakai lagi tuh? Nggak bisa dipakai lagi. Paling disumbangin kalau mau ya? Gue bagiin. Nah, kebetulan waktu itu ada acara gue sumbang buat sponsorship aja. Gitu. Tapi udah dengan brand baru? Belum. Itu kan brand yang nggak boleh dijual. Iya, kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya intinya gue coba bangun jaringan tuh setelah... Oh, akhirnya itu senjata untuk bangun jaringan aja dulu gitu? Betul, itu. Jadi nggak percuma-percuma amat lah, ngebuang juga gitu. Iya, gue dapat nilai dari situ kan, jaringan yang gue punya dari barang yang nggak bisa kejual tuh. Akhirnya bikin produk baru tuh. Nah, akhirnya ketika gue resign selama sebulan gue coba, bukan sebulan, waktu itu selama setahun gue coba development sebuah tas bang. Udah ini nih? Iya. Udah monte nih? Udah monte tuh. Nah. Berarti, bangkrut. Yes. Bikin usaha. Yeah. Apa kayaknya pengen fokus di akhir resign. Iya. Monte langsung waktu itu. Karena, itulah lahirnya Monte tuh. Iya, dari gua setelah resign fokus terus ngelihat market tuh bang waktu itu segmen pasar backpack ultra itu lagi rame bang. Nah gua riset, gua belajar mempelajari cara produksi tas yang mana beda dengan cara produksi hammock pada saat itu. Ya. Gua coba luncurkan satu produk. Nah waktu itu kan mungkin uang yang gua punya tabungan habis lah ya, operasional hidup gua kan makan terus. Ya, nggak kerja lagi kan? Nggak kerja lagi, habis tuh bang. Pemasukan nggak ada? Nggak ada waktu itu. Ya fokus di bisnis, dan ternyata bisnis belum cuan tuh selama mungkin 3 bulan tuh belum cuan. Duit tabungan habis. Sementara ini produk baru kan? Betul, baru. Maksudnya bukan hammock lagi gitu? Bukan. Atau hammock tetap dilanjut yang dulu? Hammock vakum udah sampai situ. Sekarang udah nggak bikin lagi? Udah enggak. Padahal kan lu di situ lahirnya. Betul. Maksudnya kayak lu udah tahu mesti manuvernya gimana, udah tahu marketnya gitu. Betul. Kenapa nggak
balik di Hemok? Apa ya, mungkin waktu itu gue males mengulang kali bang. Ada trauma-traumanya? Iya mungkin ya. Jadi ya udahlah, rebrand ini kan berat ya, males juga gitu. Mending gue lahirin produk baru aja dengan brand baru waktu itu. Ya, dan tas tuh menurut gue sih, tas itu cukup kompleks ya. Iya betul. Malah kayaknya tas sama kaos mendingan kaos deh. Iya. Kaos jelas gitu. Ya. Ini bahannya belum lagi ini dipakai naik gunung, belum lagi ini ditaruh di batu, gimana biar nggak gampang robek, gimana nggak kemasukan air gitu. Maksudnya risetnya ribet gitu. Iya, betul. Kenapa memilih tas? Karena gue ngeliat peluangnya ada di sana. Gue ngeliat peluang yang besar yang mana produsen segelas, gue boleh sebutin merek? Iya. Eiger belum melirik ke sana. Pada saat itu? Pada saat itu. Eiger belum melirik ke sana, marketnya cukup luas, tapi produsennya nggak ada pada saat itu, Bang. Sementara waktu itu gue nggak punya modal. Kembali lagi tuh, uang tabungan gue habis tuh untuk meriset barang tersebut. Operasional gue lah, makan, dan lain-lain. Nah, pada saat itu gue nggak kehabisan akal, Bang. Market udah ada, waktu itu gue ngelihat peluang, gue bikin satu sampel tas. Nah, satu doang tuh. Tadi kan kalau si Hemok bikin 3 varian, ini satu dulu. Karena modalnya emang satu nih. Modalnya buat satu. Iya. Waktu itu gue ada ide, gue nggak punya modal nih, tapi gue punya skill untuk foto, video, promosi, ya digital marketing gue bisa. Gue bikin satu produk tas, gue fotoin, gue kontenin, dan gue pasarin dengan sistem pre-order waktu itu. Iya. Kebetulan yang pre-order itu bukan hanya ada di lingkungan gue, tapi waktu itu marketnya udah nasional bang, langsung. Karena memang lu udah tahu pasarnya. Yes, gue udah tahu celahnya waktu itu. Karena lu udah punya network juga di situ gitu kan? Iya, betul. Ya, dengan customer lama gue bikin produk baru nih, lu mau nggak order pesen gitu. Duit duluan waktu itu. Karena keterbatasan modal. Nah, waktu itu mungkin dalam sehari bisa 300 pesanan masuk. Oh iya? Iya, Bang. Titik balik di situ tuh? Titik balik, Bang. Wah, gue makin semangat. Berapa lama, PO? Dari waktu order sampai jadi? Itu sekitar 1 bulan. Cepet sih sebulan ya? Iya. Sebulan tuh sampai di rumah? Sampai dikirim? Sampai dikirim. Gitu. Nah, dari situ gue mulai. Dari margin yang ada, keuntungan yang ada, gue terus puterin, sampai pada akhirnya gue punya produksi tas sendiri yang besar. Waktu itu gue titip jahit ke orang lain. Gitu. Ya sekelas UMKM lah gue waktu itu sampai punya mungkin 12 mesin jahit dengan 7 pekerja lah. 7 penjahit gitu. Wah ini harus lebih scale up lagi, nggak bisa semuanya gue kerjain sendiri. Kayak foto, ngonten, terus digital marketing, admin dan lain-lain, kayaknya gue perlu tim deh. Nah pada saat itu mungkin kondisinya, ya mungkin rencana Allah bang ya, adik dari mantan gue datang ke gue. Waduh, ada mantan di sini nih. Iya betul. Nah kebetulan ya gue ngerasa punya hutang budi juga ke keluarga beliau gitu, ke keluarga mantan gue. Nah kalau ngapain dia datang ngapain nih? Datang dia nyari kerjaan bang waktu itu. Oh siap. Nah, kebetulan waktu itu bokapnya udah pensiun. Nah gue kilas balik ke belakang. Orang tua mantan gue itu kayak orang tua gue, karena dari kecil gue cukup jauh dari orang tua bang. Oke. Gitu. Nah, ya jauh dari orang tua tuh? Ya orang tua gue ya pindah lah. Oke. Ya pisah lah gitu. Oke. Ya. Nah udah gitu. Akhirnya jadi akrab. Jadi akrab sama kalau lagi pacaran ketemu gitu ya. Gitu. Terus kayak nganggap gue ini anak sendiri waktu itu. Nah datanglah dia ini. Nah, gue waktu itu gambling bang, ini kegaji atau enggak? Oh berarti ini bisa dibilang karyawan pertama? Karyawan pertama, gitu. Yang tos-tosan lagi tuh? Iya, tos-tosan lagi. Bisa kayaknya ini mah gitu ya? Nah, waktu itu kan sebetulnya gue pakai perhitungan, karena tanggung jawabnya dia nih buat kuliah, kalau nggak kebayar dia kasihan juga gitu. Waktu itu gue, ya udahlah Bismillah aja, ya udah join gabung sama gue. Dan kebetulan dia itu kuliahnya manajemen bisnis. Dan gue ngerasa, wah ini kayaknya bisa ngenunjang nih. Kebetulan waktu itu gue nggak kuliah, terus dilengkapin sama anak ini. Dia punya skill set yang lo butuhkan untuk membangun brand ini gitu lah ya. Betul gitu. Nah dari situ gue, ya udah nggak apa-apa masuk aja. Dalam hati gue ini, ya mudah-mudahan kegaji lah. Nah dari situ mulai tuh scale up. Dan kebetulan nih anak pintar bahasa Inggris bang. Oke. Nah
alhamdulillah di tahun kedua kita bisa ekspor lagi. Tahun kedua? Tahun kedua produksi tas ini udah bisa ekspor lagi. Per bulannya bisa berapa barang keluar? Produksi, kapasitas produksi kita sekitar 1.500 piece. Habis aja tuh? Iya. Tiap bulan? Setiap bulan. Dan bahkan sebelum kita produksi pun kan udah banyak yang pesen tuh. Iya. Nah, kebetulan gue maksimalin database reseller gue yang waktu itu Hamok. Gitu. Gue punya database ya, gue tawarin, lu pesen gak nih? Tapi gue nggak ada modal, produksi dulu. Maksudnya modalin lu, nanti gue bagi barang gitu. Sistem pre-order. Oke. Bukan ke end user aja, tapi ke toko-toko yang gue kenal waktu itu. Tapi lu pinter sih menurut gue. Lu nggak kuliah business management, tapi lu punya database, lu punya ilmu-ilmu yang menunjang lah untuk tapi kita nggak ngomongin Montenesia ya. Montenesia kan emang lu udah jalan, terus kesandung, mulai lagi, tapi mulai itu udah nggak mulai dari nol. Ada network, ada ilmu. Betul. Gue selalu percaya kalau dalam usaha itu pasti akan ada masalah-masalah yang kita butuhkan untuk bisa maju kan ya. Betul, kayak tadi tuh somasi kan jadi tahu, oh segini pentingnya branding. Biar nggak jadi kena masalah gitu. Tadinya mungkin kita fokusnya di produk doang gitu. Tapi lu dapat dari mana? Maksudnya apakah keluarga lu usaha juga? Lu punya orang yang nasehatin lu apa gimana? Gue nggak ada privilege usaha sama sekali. Cuman mungkin kalau skill usaha nurun dari bokap. Kebetulan bokap juga usaha gitu. Nah, waktu itu gue kebanyakan belajar di jalanan, Bang. Nah, lucunya gini. Dulu gue kerja di Jakarta, toko outdoor tuh banyak, Bang, di Jakarta. Gue pulang kerja nggak langsung pulang ke kosan waktu itu. Gue mampir ke toko-toko outdoor, gue ketemu bos-bos besar, gue belajar banyak di sana. Gitu. Ya mungkin mereka ini udah ya jam terbangnya lebih jauh, ilmu yang dia punya lebih banyak gitu. Ya gue comotin tuh satu-satu gitu, gue belajar banyak di jalanan gitu. Sekarang total udah berapa lama nih si Monte? Mungkin kalau Montenya sendiri itu dari 2019 sampai 2023, sekitar 3 tahun, 4 tahunan, 4 tahunan. 32 orang sekarang nih? 32 orang, ya belum sebanyak, ya mungkin mudah-mudahan sih, ya jadi gini Bang, kembali lagi ke nilai yang gue waktu itu kan mikir ke gaji atau enggak. Nah sekarang gue punya pola pikir baru sebetulnya. Usaha yang gue punya ini tuh hanya jembatan untuk ikhtiar banyak orang, Bang. Jadi sebetulnya yang menjamin dia itu bukan gue, tapi dari ikhtiar yang dia punya dan rezeki yang Allah kasih ke dia. Gitu. Nah, jadi gue merasa nilai dari usaha gue ya udah ini usaha untuk ya kita sama-sama lah gitu jadinya ya. Jadi jembatan buat lu orang ikhtiar gitu. Nah, jadi gue nggak ada ketakutan wah kegaji atau enggak. Justru gue ngerasa wah kayaknya karyawan segini kurang deh. Gue pengen lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang gitu. Mentality. Mentality yang kayak gimana sih yang lu punya gitu? Kayak jalanin usaha yang sama berulang-ulang, melakukan hal yang sama berulang-ulang itu kadang bikin bosan. Pasti ada bosannya. Betul. Tapi juga punya mental untuk tetap lapar gitu ya, maksudnya tetap lapar karena lu pengen ini maju nih, harus maju nih gitu kan. Itu memanage itu hal yang sulit loh, karena kadang kita kalau misalnya udah ya kerja ini caranya gini, bikin desain, kirim ke penjahit, nanti juga kan orang laku, udah gitu-gitu aja terus ulang-ulang. Itu kan lama-lama turun kan, karena nggak ada yang baru. Tapi lu harus manage juga, harus kasih yang baru lagi, apalagi nih. Betul. Ya intinya kalau kunci utama sih konsisten Bang, gitu. Mau kondisinya seperti apapun kita harus terus jalan, gitu. Dan kita nggak boleh berhenti bergerak. Nah ada prinsip mungkin yang gue belajar dari dulu gue pendidikan pencinta alam. Lu kalau di gunung kedinginan nggak boleh diem. Kalau diem lu mati, gitu. Nah hal tersebut gue terapin di bisnis. Lu kalau diem nggak ada inovasi ya pilihannya mati udah. Lu harus terus berinovasi, membuat hal baru, terus beradaptasi terhadap keadaan, terhadap market, gitu. Lu terus berkembang, gitu aja sebetulnya. Tapi emang marketnya outdoor tuh segede itu di Indonesia ya? Bahkan lebih besar dari apa yang gue bayangkan. Mendaki gunung sekarang nih kayak lebih jadi kebutuhan anak muda, Bang. Gaya baru untuk mereka menikmati masa muda mungkin. Bener lagi, iya.
Mungkin kalau dulu ya hangout ke tempat kopi, nongkrong, ke mall. Ke mall kan, dulu ke mall. Iya. Kalau weekend sekarang kan, gunung mana? Jauh lah. Bener. Ya kan? Sejelek-jeleknya, gua gunung belum trekkingnya deh. Iya. Trekking juga butuh, alatnya sama. Betul. Gitu. Sorry, Monte sekarang apaan aja? Kan tadi ada shoes, ada... Nah, untuk produk utamanya ini backpack, Bang. Ini nih ya, ini kita punya nih ya. Iya. Ada topi juga tuh. Iya, betul. Nah, sekarang ini gue cukup adaptasi terhadap perubahan tren. Nah, gue ngerasa alat gunung ini nggak cuma dipakai di gunung kok, terutama fashion, Bang ya. Iya. Nah, sekarang ini Monte merambah ke fashion streetwear, fashion outdoor streetwear. Ini dia nih barangnya nih. Ya, betul. Alright. Ini juga bahan yang gue denger ini kayak pakai Gore-Tex ya, gitu ya. Betul. Itu kan butuh R&D ya? Iya, betul. Lu sengerti itu ya? Gue dapet ilmu setelah gue sering mendaki, Bang. Gue ngerti apa yang pendaki butuhkan, karena waktu itu gue ya punya jam terbang lah di pendakian. Gue ngerti jaket yang kayak gimana sih yang gue butuh ketika di gunung. Nah, terus gue coba kolaborasiin dengan tren anak muda zaman sekarang gitu. Streetwear, katakanlah dalam hal ini streetwear gitu ya. Betul. Nah, gue coba kolaborasikan tuh alat gunung tapi dipakai sehari-hari juga oke kok. Nah, muncullah Montage ini gitu. Pas COVID nekat buka toko dan ternyata itu yang buat besar. Iya. Ini nggak masuk di gue sini. Nggak masuk di akal. Iya. Karena orang waktu itu kan nggak keluar kan. Iya. Kenapa buka toko? Iya. Kan cukup di ini aja, di e-commerce aja. Iya betul. Gue ngerasa banyak hal yang tak terduga, Bang, di bisnis. Mungkin waktu 2020 ya COVID tuh ya kita ya turut berduka lah, banyak toko yang tutup, banyak brand yang bangkrut gitu. Cuman nggak tahu, pikiran gue kadang di luar nalar, Bang. Itu feeling-feelingan aja tuh? Feeling-feelingan aja, dari basic. Kayaknya buka toko nih gitu. Iya. Dapat wangsit apa gimana? Nah, sebetulnya gini, waktu itu kapasitas produksi kita udah cukup besar, Bang. Ya. Nah, di saat itu kita masih sewa rumah 2 lantai di gang. Oke. Nah, gue bilang ke tim, wah kayaknya kita butuh tempat yang lebih besar untuk nyimpen stok barang kita gitu. Nah, kebetulan waktu itu gue cari di internet, ruko-ruko lagi pada murah, Bang, disewain tuh. Oh, ya itu peluang tuh, dilihatnya sebagai peluang gitu ya. Lihat, wah ini peluang. Nah, kebetulan waktu itu gue dapet di pinggir jalan, di Jalan Cihanjuang, yang sekarang jadi toko Montenesia. Nah, waktu itu karena kebutuhannya... Itu toko pertama, sorry? Untuk toko, waktu itu gue belum bilang ini sebuah toko, tapi sebuah gudang. Awalnya buat gudang? Niatnya buat gudang, gitu. Nah, gue ngeliat di sana, wah ini kita dapat di pinggir jalan, terus kalau variasi produknya, kalau cuman nyimpen barang, ya stok barang kita kayaknya kurang menarik. Kayaknya terlalu mubazir gitu. Display dong? Iya. Kalian di pinggir jalan gue kepikiran, wah kayaknya nih di sepanjang jalan ini belum ada toko outdoor nih yang benar-benar outdoor gitu. Ya udah, di situ udah mulai kita buka toko, terus digital traffic kita mainkan bahwa nah kita kan sebetulnya udah punya market tuh. Customer Monte yang loyal tuh ada di sosial media. Kita coba gemar-gemorin, kita mau buka toko, oh ternyata pada antusias pada saat itu. Nah, kebetulan waktu itu ketika COVID ada banyak hal yang tak terduganya gini, Bang. Mungkin selang beberapa meter ke bawah toko kita, waktu itu udah ditutup sama Satpol PP. Nah, sedangkan toko kita ini kan di perbatasan kota, jadi nggak dibubarin, Bang, waktu itu. Jadi kita bisa buka sampai malam. Nah, mungkin orang-orang... Tapi ada aja yang datang? Banyak banget, Bang, waktu itu. Sorry, pada saat itu orang-orang naik gunung? Enggak. Gue nggak ngerti kenapa mereka pada beli. Nggak, buat apa mereka beli gitu? Nggak tahu. Jadi gini, mungkin gue pikirnya kayak gini. Mereka ini jenuh di rumah, terus butuh tempat main keluar. Ngapain kek gitu ya? Ya, interaksi sama orang lah intinya. Ya. Inilah rupanya gitu. Iya, gue jadi solusi buat kejenuhan mereka gitu. Oke. Dan beli? Beli mereka tuh. Ya sekedar mungkin di toko kita kan gratis kopi dan lain-lain, terus kita ngobrol juga. Iya, gue bangun kedekatan itu sama customer gitu. Nah mungkin mereka ngerasa, wah jenuh di rumah butuh interaksi sama orang lain, datang ke toko gue, mau ngopi. Gue nggak berharap ya berharap sih dia beli gitu. Cuman yang nggak beli pun ya udah, paling nggak dia suka nongkrong di sini aja. Iya gitu ya. Terus ya udah tuh akhirnya sekarang ya emang itu
masih begitu tuh jalannya tuh. Iya. Dengan kopi gratis. Iya, yang penting betul. nongkrong aja gitu. Lu beli nggak beli. Datang nggak beli, nongkrong doang, ngobrol sama kita. Enjoy Bang. Iya sih, iya lagi. Anak gunung mah senengnya ngobrol Bang. Benar. Ngopi. Ya. Nah, ini ada lagi nih. Tahun 2022 didatengin Bareskrim karena ada berkas-berkas aset yang nggak lengkap. Yes. Sampai akhirnya diproses di gedung yang sama Sambo. Oke. Lawyernya Haris Azhar. Oke. Cukup melelahkan sampai 1 tahun lebih dan kasus belum selesai. Oke. Ya mungkin kalau Bang Hari sama Bu Aci, Om Bara nonton ya gue terima kasih banyak telah menyelamatkan masa muda gue dari keteledoran yang gue juga pikir itu nggak penting. Apalagi masalahnya kali ini? Waktu itu gue ada satu berkas yang gue nggak punya sampai pada akhirnya gue dibawa ke berkas legalitas. Yes, berkas legalitas usaha. Ya. Tapi ini tidak menyangkut usaha sebetulnya. Gitu. Cuman ada satu berkas yang gue sepelekan dan gue nggak ada. Ternyata impact-nya segini besar gitu ya? Besar banget. Wah itu gila Bang, kayak badai banget. Gue dikasih, ya contoh gini lah Bang. Gue ini lagi ngerasa di atas awan mungkin waktu itu. Wah toko gue rame, bisnis gue jalan, setahun gue bisa bikin 4 cabang gitu. Terus tiba-tiba gue didatengin masalah yang besar banget. Jebret. Wah gila itu, gue ditangkep. Gue sebelumnya nggak pernah urusan tuh sama polisi. Gue orang baik-baik, amin lah. Amin. Waktu itu gue diproses di gedung yang sama dengan Sambo. Sampai segila itu. Padahal dari satu lembar kertas yang gue nggak punya itu Bang. Nggak bisa diomongin baik-baik? Bisa ya, ntar, bisa. Saya urusin deh gitu. Tapi mungkin karena usaha juga gede gitu kali ya. Betul ya, mungkin ada kepentingan lain. Betul. Kita sampaikan di situ aja lah ya. Kita sudah di situ aja lah ya. Jangan dibahas lagi. Ntar kita lanjutin ntar aja nih. Pokoknya waktu SMP dikasih jajan 5.000 dan milih pulang jalan kaki demi bisa makan telur sama nenek. Iya. Gimana tuh? Nah, mungkin waktu itu, gini Bang. Yang tadi gue cerita, gue nggak punya privilege dari keluarga berada gitu. Basic gue ini dari keluarga mungkin menengah ke bawah Bang. Waktu itu gue tinggal cuma sama nenek Bang. Dari SMP gue diurusin nenek sampai pada akhirnya ketika SMP itu gue ada di titik yang gue paling ingat. Gara-gara gue pengen makan telur sama nenek, gue harus mangkas ongkos gue untuk naik angkot untuk beli telur waktu itu biar bisa makan sama nenek gitu. Makan sama nenek ini adalah quality time. Yes, betul. Waktu itu gue ngerasa, ya mungkin, terus gue, kenapa gue sampaikan ini? Karena ada value yang mungkin gue dapat sekarang. Dengan masalah yang tadi Bareskrim itu, kita ulas lagi, gue percaya Allah itu nggak akan ngasih masalah di luar kapasitas hambanya. Dan gue ngerasa waktu itu ketika gue nggak bisa makan, terus gue harus ngerelain gue jalan kaki dari sekolah, yaitu kapasitas masalah gue waktu itu gitu. Terus kemarin baru-baru ini gue urusan sama Bareskrim, berarti ini kapasitas masalah gue sekarang. Gitu. Nah, gue sampaikan itu karena ya ada nilai yang lebih besar daripada, ya mungkin sekarang kita ngadepin masalah, kita ngerasa besar banget Bang. Masalah ini wah bikin pusing gitu, stres banget gitu. Cuman setelah gue dapet nilai tersebut, dapat value tersebut, oh ternyata value gua, kapasitas gua nih meningkat nih. Gitu. Katanya sih what doesn't kill you makes you stronger, bro. Betul. Dan sampai gua punya pengalaman gini, Bang. Gua sampai ada di titik waktu hidup gua lancar-lancar aja. Gua ngerasa kok lancar-lancar aja gitu. Nah, nggak gini nih harusnya nih gitu ya. Nggak gini, harusnya banyak masalah hidup gue gitu. Sampai pada akhirnya gue mikir terus bikin mungkin kutipan mungkin ya. Ya masalah terbesar di hidup gue ketika tidak ada masalah. Iya lagi. Karena gue terbiasa dengan masalah Bang. Malah, nih dari sisi gue ya. Kadang gue merasa pertumbuhan gue terganggu saat gue nggak kena masalah. Iya, saat lancar-lancar aja. Gue harusnya saat ini gue tumbuh nih, tapi nggak tumbuh nih. Kalau masalahnya nggak ada, gimana mau tumbuh kan gitu ya? Iya, nggak belajar kan kalau nggak ada masalah. Gue sampai ada di fase seperti itu gitu. Kok enjoy banget hidup gue? Mana nih masalah? Kapan gue belajar? Mentalitas itu sekali ya, yang akhirnya membawa lo ke sini gitu, ke titik yang sekarang gitu. Iya. Tapi emang sering kali sih, ini mungkin buat teman-teman juga kali ya. Maksudnya
selama kita hidup kayaknya masalah akan datang lah ya. Iya, betul. Jadi ya udah nggak usah dihindarin. Iya, betul. Hadepin aja. Iya. Cengirin aja ya udah. Iya, bisa betul, kok lewat kok nanti. Iya, betul. Bukan lewat sih, cuman ada satu prinsip yang gua harus pegang sampai nanti, Bang. Kita nggak boleh lari dari masalah. Benar. Dan bahkan ketika kemarin gua berurusan dengan Bareskrim pun, ya gue coba beresin, gue nggak lari, gitu. Jadi jangan satu kali pun lari dari masalah, Bang. Itu bakal menambah masalah lainnya. Keren, Bro. Siap. Keren, Bro. Ini kita nggak lagi belajar bisnis, kita belajar hidup, Bro. Iyalah. Keren. Tahun 2020 orang tua bangkrut di Garut dan pada pindah ke Bandung. 3 tahun dikasih tinggal lengkap, namun ibu meninggal bulan lalu. Nah, jadi gue cerita yang tadi gue bilang, gue dari kecil SMP lah, gue udah mulai jauh dari orang tua, mungkin ya sekitar 10 tahun lebih lah, gue diurus sama nenek. Okay. Nah, mungkin bagi beberapa orang COVID ini menjadi badai lah, gitu. Cuman gue bisa ambil hikmah dari sana. Iya. Karena COVID, bisnis orang tua gue bangkrut, keluarga gue di Garut pada kumpul lagi di Bandung, Bang. Dan ibu sama bapak kumpul lagi bareng gua. Nah, itu mungkin perjalanan yang gua ngerasa ini mungkin hikmah dari perjalanan yang gua ambil gitu. Mungkin kalau gua waktu itu milih tetap di Jakarta, gua nggak bisa kumpul, Bang. Gitu. Di 2020 kita lengkap kumpul di Bandung sampai pada akhirnya ya mungkin ini rencana Allah. Gua dikasih waktu 3 tahun kumpul bareng keluarga. Sampai pada akhirnya bulan kemarin ibu meninggal dunia gitu. Tapi kadang harus disyukurin juga. Betul. Pergi dalam keadaan terbaik. Yes, Bang. Betul. Paling enggak masalah itu udah beres. Iya, betul. Gue ngerasa mungkin ini yang Allah rencanakan gitu. Terus gue juga ngerasa ya ada satu hal sih sebetulnya. Mungkin gue belum cukup maksimal untuk membahagiakan orang tua. Makanya mungkin buat teman-teman yang orang tuanya masih ada, masih lengkap, ya coba kasih semaksimal mungkin lah ya, apa yang bisa kasih gitu. Terus berbakti itu udah pasti, dan gue ngerasa rezeki kita bakal ngalir ketika kita membahagiakan orang tua gitu. Emang tapi membahagiakan nggak pernah ada habisnya sih. Iya, Bang, betul. Tapi at least kita berusaha sebaik yang kita bisa aja. Iya, betul. Gitu. Aduh, bermanfaat sekali episode kali ini ya. Nah nih, Kang, ada pertanyaan dari subscriber, followers kita di Instagram. Okay. Kita masuk ke sesi apa dah namanya? Kabar warga. Ini karena terlalu ini loh, hati gue nih terenyuh. Pertanyaan pertama dari @Arya Khalil. Kang, kira-kira bisa ikut belajar dari nol nggak ya? Gimana dan mulai dari mana dulu enaknya buat mulai bisnis? Bener ini sering banget sih. Oh, oke. Jadi telur dulu apa ayam dulu? Itu yang kayak gini-gini nih. Iya, betul. Nah, cuman gua cerita atau gua jawab ini berdasarkan ya based on experience lah yang udah gua lewatin. Artian bukan omong kosong. Dari mana sih kita mulai bisnis? Nah, sebetulnya peluang itu nggak perlu nyari jauh-jauh, Bang. Dari lingkungan kita, terus ngelihat apa yang teman-teman kita butuhin, nah itu bisa jadi peluang, Bang. Gitu. Ya. Nah, mungkin kalau kebanyakan orang ya takut bangkrut, terus hanya ngelihat mapan entrepreneur sukses gitu. Yeah. Nah, satu hal yang sebetulnya ini harus dipertimbangkan sih sama teman-teman. Dalam artian jangan ngelihat hal yang senangnya aja sebetulnya. Cuman lu belajar pahitnya dulu deh dari seorang pengusaha gitu. Dan baru dari situ lu kuatin niat lu, mental lu untuk ambil resiko menjadi pengusaha, Bang. Iya. Nah, ini sering kali kalau kita ngomongin mulai bisnis, modal dulu, apa nyali dulu, apa produk dulu, apa nih yang duluan nih gitu kan. Mentality dulu. Mental sih terutama. Ya kasarnya modal kecil juga bisa mulai. Betul. Tapi modal gede kalau mental nggak ada mah, iya kan? Iya. Lu nguatin nguatin
niat lu dulu aja buat usaha. Buletin gitu. Tekad lah ya. Ya, buletin tekad, betul. Kalau nggak bulet-bulet banget, nggak usah gitu ya kasarnya gitu. Usah. Tapi udah juga nggak usah ngimpi jadi pengusaha kan gitu ya kasarnya gitu, ya. Gitu, karena pengusaha itu nggak menyenangkan juga. Saklek aja udah. Ya seakan-akan selalu orang mikirnya pengusaha duitnya banyak. Iya. Kan sesimpel itu ya. Betul. Lu mikir nggak? Lu baru tenang hidup lu kalau gaji udah kebayar semua. Iya. Iya nggak? Sering bang. Kalau jadi karyawan kan, tanggal berapa nih gajian? Udah betul. Gajian enak betul, gitu. Taunya ini harus mikirin gaji dulu. Nah betul. Ya banyaklah teknis yang mungkin nggak seenak yang orang lihat lah sebetulnya gitu. Cuman ya ada enaknya juga Pak. Benar. Ya tapi sebenarnya nggak mana yang lebih baik jadi pengusaha atau jadi karyawan, semua masing-masing punya porsinya, punya plus minusnya ya. Betul. Tapi kalau pertanyaan Arya Khalil kayaknya tekad ya, buletin dulu. Tekad dulu, buletin. Terus lu harus ambil resiko tentang pilihan hidup yang pernah gua pilih juga. Modal uang mah ya berapa juga bisa mulai gitu ya kasarnya ya. Oke, pertanyaan kedua dari @dameara_sitepu. Bang, bagi tips gimana bisa sukses sampai saat ini, tapi tips yang simpel dan mudah dimengerti. Ini kalau tips mah simpel jalaninnya, yang tidak simpel dan tidak mudah dimengerti. Sebelum gua jawab pertanyaan, gua pengen lurusin dulu apa sih definisi sukses itu, Bang? Apa sih takaran? Tiap orang punya beda-beda sukses sih. Betul. Tapi umumnya orang ngomongin sukses adalah ngomongin duit. Oke. Umumnya ya, kalau menurut gue sih gitu. Umumnya duit. Oke. Mungkin kalau menjawab tentang duit gue nggak bisa. Cuman gue punya definisi tersendiri buat sukses, Bang. Gue bakal terus sukses ketika gue bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi keluarga gue. Nah, selama gue ngelakuin hal tersebut, tentang kebermanfaatan tersebut, ya gue sukses. Kalau enggak ya udah, gue nothing. Sepakat. Siap. Sepakat. Benar. Ya. Kalau tajir nggak banyak manfaat buat orang juga ngapain gitu ya. Kalau cuma tajir yang dicari, korupsi juga bisa. Betul, apalagi merugikan orang lain kan. Benar, akhirnya kita jadi lupa esensinya gitu. Esensinya betul. Buat ngasih manfaat jadi lupa. Ya. Gitu sih. Dameara_sitepu. Pertanyaan ketiga dari Eldorado. Kenapa di Indonesia produk brand impor lebih laku dari brand lokal, padahal kualitas lokal nggak kalah? Dalam hal brand outdoor menurut gue nggak gitu. Iya nggak, tadi kita ngomongin itu kan. Kebalik. Kalau mungkin ngomongin sport gitu ya, betul. Sepatu bola, gitu-gitu mungkin iya. Iya, betul. Tapi itu juga kenapa ya? Apa ya? Gue yakin bukan karena harga deh. Bukan. Kadang ada harga di mana lokal sama impor mirip-mirip. Iya. Tapi orang milih lokal. Iya. Kenapa? Karena kemakan gorengan para influencer kali Bang ya. Nah kebanyakan sih mungkin kalau dulu kebanyakan influencer ini pakai brand luar. Cuman kalau gue ngeliat sekarang influencer banyak kok yang pakai mempromosikan brand lokal. Nah mungkin ini tuh lagi proses aja sebetulnya gitu, biar masyarakat umum gitu dia udah mulai pakai brand lokal sekarang. Gitu. Ya tapi gue sih cukup merasakan prosesnya ya, di mana kita dulu cintailah produk-produk Indonesia. Enggak. Kalau bagus juga kita cinta. Iya kan? Bukan kita minta dicintai, enggak gitu. Kasih aja yang terbaik. Ntar juga orang suka gitu kan ya. Dan sekarang ya ini aja nih. Lokal tapi bahannya kalau kita bicara Gore-Tex, itu yang gua kira Gore-Tex itu tuh punyanya Nike loh. Iya, dulu. Kalau kita lihat sepatu Nike Gore-Tex, ini punyanya Nike ya gitu. Teknologi ini. Tapi setelah tadi ngobrol, ini bahannya apa? Kok gini gitu, nggak gerah, tapi juga adem, tapi juga kayaknya ini anti air. Kayaknya juga nggak bikin dingin. Ini AC nih, langsung niup ke gua nih, tapi nggak dingin. Tapi juga gua nggak gerah gitu. Betul. Artinya tentang kualitas. Yes, betul. Nah mungkin kalau sekarang nih, gua apresiasi sih sebetulnya banyak produsen lokal yang sekarang ini memperhatikan kualitas, Bang. Nah, ada satu hal yang pernah gua tanya ke supplier distributor gua di Hong Kong yang dia order barang ke gua. Gua tanya, Hong Kong tuh kan lebih dekat dari Cina. Terus kenapa lu nggak order ke Cina aja? Ke negara Cina, Bang. Terus dia jawab apa? Kamu punya barang yang murah dengan harga yang lebih baik daripada mereka. Punya barang yang murah dengan kualitas yang lebih baik daripada mereka. Nah, betul yang Abang tadi bilang, kualitas itu yang mempengaruhi orang mau pakai atau enggak sebetulnya. Kalau cuma modal murah sih kayaknya enggak gitu ya. Gitu. Ya mungkin ini pun yang
lagi ya fase ini lagi dialami oleh market lokal kita gitu. Nah, cuman gue ngerasa dan gue berharap mungkin ke depannya ketika para UMKM atau produsen lokal udah melek terhadap kualitas, ya harapannya sih orang Indonesia pada pakai produk lokal gitu. Gitu, Bang. Siap. Gitu ya. @Eldorado ya. Yang penting kualitas sebenarnya, masalah impor atau brand lokal itu kayaknya akhirnya jatuhnya ke selera gitu ya. Iya. Tapi kalau asal kualitas bagus sih aman aja harusnya. Iya, betul. Gitu. Yang keempat nih, pertanyaan terakhir dari @adnanfat. Seberapa penting branding label untuk produk? Seberapa penting? Tadi sih kita ngomongin penting-pentingan udah ketemu masalah tuh ya. Iya. Seberapa penting ya, Bang? Menurut gue penting banget. Branding itu adalah nyawa sebuah produk, Bang. Nyawanya sebuah produk itu. Contoh apa ya gue bilang? Ya simpel lah yang sering kita lihat sehari-hari. Aqua, dia jual air putih. Cuman dia punya nyawa, punya brand Aqua gitu. Sampai pada akhirnya mereka mengenal semua produk air dalam kemasan ini nyebutnya Aqua kan. Nah menurut gue penting karena itu tuh bisa menjadi nyawa sebuah produk. Ya, brand itu nyawa sebuah produk. Value produk tersebut gitu ya. Nilainya tuh di situ gitu ya. Betul. Yang bisa menjadikan sebuah produk itu bernilai adalah brand. Gitu. Ya. Mungkin kalau gue boleh sedikit ini ya, mungkin yang di kalangan anak muda gitu hypebeast sukanya Jordan. Yang lu beli sepatu atau image Michael Jordan-nya, sang betul. Juara. Iya. Lu pengen jadi juaranya kan? Betul. Bukan cuma sekedar keren kan? Betul. Itu awalnya kan ya. Iya, Be like Mike, brandingannya. Ya begitu juga dengan Monte. Ya, maksudnya akhirnya yang kita omongin bukan cuma ini lokal loh, tapi bukan itu, tapi kualitas. Iya kan? Betul. Terserah lah dia mau lokal, mau impor, mau apa. Enggak, ini kualitasnya bagus. Gitu ya? Betul. Cakep obrolan kita hari ini ya. Siap, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Risman. Selamat datang di Bandung. Siap. Ntar kita main lagi lah ya. Siap. Main ke toko, Bang. Siap, bener ya? Tokonya udah dikasih tahu belum? Follow IG-nya di mana tuh? Outdoorsupply.id. Terus ada juga montenisia.id. Tokonya ada di Jalan Cihanjuang nomor 58, Kota Cimahi. Kota Cimahi. Siap. Orang Bandung wajib ke situ. Wajib, Bang. Deket kok dari Bandung, cuman ya 20 Mitra Grab dapat diskon nggak? Diskon semua, Bang. Oh siap. Bener ya. Gua salah ngomong nih padahal nih. Bener. Serius. Datang. Ntar gue kulikin. Semoga dapat Bang. Mitra yang ngasih komen terbaik kali ya. Iya. Nggak tahu nih, ntar coba kita kulikin deh. Boleh. Gitu ya. Ini ada berapa yang nanya tadi? 4. Ada 4. Kita kasih semua. Oh, siap. Keren episode ini. Bagi-bagi. Gokil. Ya. Nah, tadi udah jangan lupa follow Instagramnya outdoorsupply.id, montenisia.id. Nah, tapi juga jangan lupa follow Instagramnya @pamangrab.tv. Dan kalian boleh DM kita juga, sharing cerita kalian, barangkali nanti kalian yang duduk di sini dan ngobrol sama kita. Nah, akhir kata dimanapun kalian berada, Serian. Saya Risman. Jangan lupa, sabat dulu. Dah.